Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di tanah yang kering dan retak, sesosok tubuh kurus berjalan perlahan. Gelombang panas mengepul di sekelilingnya, dan suhu tinggi yang mengerikan memenuhi udara. Jejak darah mengalir keluar, dengan cepat menguap karena suhu tinggi. Cukuangseng mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Seperti seseorang pendeta petapa yang berjalan sendirian di padang pasir. Selama periode ini, ia dapat merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami perubahan yang tak terlukiskan. Seperti suhu tinggi yang membakar kotoran yang bersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Meskipun seluruh tubuhnya terasa perih, dia merasakan rasa nyaman yang tak terlukiskan di hatinya, yang membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menikmatinya. Saat ini, dia kesakitan sekaligus bahagia. Cukuangseng mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Senyum tipis muncul di wajahnya yang tampak mati rasa. Dia bertanya-tanya sejauh mana tubuhnya akan diperkuat sepanjang jalan ini. Sejak dia mengelola tubuh iblis Disa, teknik ini telah menjadi kartu truf terkuatnya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan level tubuh iblis adalah dengan terus-menerus menempa tubuhnya, sehingga dapat menahan lebih banyak pilar iblis. Jadi, dalam beberapa hal, memperkuat tubuh sama sepentingnya dengan kultivasi diri sendiri. Jika lingkungan khusus di sini dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga 30%, dia akan merasa sangat puas meskipun tidak dapat meningkatkan di masa mendatang. Saat pikirannya terus berubah-ubah, Cukuangseng merentangkan telapak tangannya, dan sepotong kayu busuk hitam muncul di tangannya. Benda ini diberikan kepadanya oleh penduduk asli kota Magnet, yang memintanya untuk melemparkan ke sumber kutukan. Dia menatap kayu busuk itu, sedikit keraguan melintas di matanya. Jika dia meninggalkan kayu busuk itu di sini, itu akan dianggap sebagai penyelesaian misi. Namun, Cukuangseng menggelengkan kepalanya. Entah mengapa, dia selalu merasa bahwa potongan kayu busuk ini memiliki kegunaan lain. Mari kita lihat dulu. Jika kita benar-benar tidak bisa keluar dari sini, tidak akan terlambat untuk meninggalkan kayu busuk ini. Dia melambaikan tangannya lalu menyimpan kayu busuk itu kembali. Selanjutnya, mari kita lanjutkan perjalanan. Di tengah tanah yang kering, tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu. Namun, sosok muda itu masih melangkah maju selangkah demi selangkah. Dan dengan langkah yang agak lambat seperti di masa lalu. Waktu seakan berhenti baginya, dan pemandangan di sekelilingnya tetap tidak berubah dan sepi seperti sebelumnya. Entah berapa lama waktu yang telah dibutuhkan, langkah Cukuangseng tiba-tiba terhenti. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi agak kaku. Di ujung cakrawala, tampak samar-samar beberapa pemandangan berbeda terlihat. Apakah kita akan meninggalkan tempat ini? Dia memandang ke depan dengan aneh di matanya. Setelah berjalan sekian lama, dia akhirnya melihat ujung daerah ini. Tubuhku, Cukuangseng menatap tubuhnya dengan tatapan mata yang berapi-api. Aku jadi penasaran seberapa besar peningkatannya. Pada saat ini, saat dia hendak meninggalkan tempat ini, suhu tinggi yang awalnya menyelimuti langit telah menghilang banyak.
dan tidak ada gunanya untuk melangkah lebih jauh. Kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Cu Kuangseng bergegas keluar dan melangkah maju. 10 menit kemudian, dia melambaikan tangannya, membuat sebuah gua tepat di dinding batu. Dia menginjak tanah, lalu bergegas maju ke dalam gua. Setelah memasuki gua, Cu Kuangseng duduk bersila. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kekuatan yang telah ditekan dalam tubuhnya langsung keluar. Lambat laun, saat kekuatannya pulih kembali, kulitnya yang retak mulai sembuh perlahan, dan perasaan aneh mulai menyelimutinya. Setelah sekian lama, mata Cu Kuangseng yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia menghembuskan nafas panjang, dan wajahnya kembali ke warna kemerahan seperti biasa. Tubuh fisikku telah jauh lebih kuat. Dia mengepalkan telapak tangannya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa jika kekuatan tubuhnya dapat ditingkatkan hingga 30%, itu akan sangat bagus. Namun, situasi aktualnya kini telah melampaui 30%. Meskipun tidak mencapai 40%, itu sudah cukup untuk membuatnya sangat bersemangat. Sungguh tanah yang penuh harta karun. Cu Kuangseng memandang keluar gua dan berkata dengan ekspresi berapi-api, jika dia bisa tinggal di sini untuk berlatih dalam waktu 2 bulan, dia akan mampu mengendalikan pilar iblis kedua, dan kekuatan tubuh iblisnya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Cu Kuangseng menarik nafas dalam-dalam, menahan kegembiraan di dalam hatinya, dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Sekarang, setelah dia melihat ujung dari area ini, dia tentu tidak bisa tetap tinggal di sini selamanya. Selain itu, seperti kata pepatah, terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Praktik apapun tidak boleh melampaui batasannya diri sendiri. Jika tidak, itu akan merugikan dirinya sendiri. Mari tinggalkan tempat ini dulu dan pergi ke tempat lain. Cu Kuangseng berdiri lalu berjalan keluar dari gua. Begitu dia meninggalkan gua, dia meningkatkan kecepatan hingga maksimum, hingga bergegas menjauh. Setelah terbang selama hampir setengah jam, tanah kering sudah jauh tertinggal di belakangnya, dan dunia yang penuh vitalitas muncul di depannya. Cu Kuangseng melihat pemandangan yang semarak di mana-mana, dengan aura vitalitas yang terkuat terpancar di wajahnya. Vitalitas yang sangat kaya, ucapnya dengan tatapan aneh di matanya. Sumber kutukan yang dikabarkan sangat berbahaya. Mengapa pemandangan ini muncul di depan matanya? Jelas saja, pemandangan yang semarak ini sama sekali tidak sesuai dengan kata tempat berbahaya. Sepertinya situasi di sini lebih rumit dari yang kukira. Cu Kuangseng bergumam, dan kekuatan di tubuhnya langsung melonjak pelan, dan dia menjadi waspada. Meskipun situasi dihadapi tampak tidak berbahaya, tidak seorang pun tahu apakah ada bahaya yang tidak diketahui, yang tersembunyi di balik bunga yang tampak indah ini. Jadi, lebih baik dia berhati-hati. Cu Kuangseng melihat sekeliling dengan mata tajam, selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Dalam suasana yang menegangkan ini, ia melakukan perjalanan di dunia penuh warna ini selama 3 atau 4 jam tanpa menemui bahaya apapun. Apakah kekhawatiranku tidak perlu? Matanya berkedip-kedip, dan saraf-saraf yang tegang di tubuhnya sedikit lebih rileks. Pada saat ini, perasaan bahaya tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan kepalanya bergetar dan tubuhnya bergegas ke samping tanpa ragu-ragu.
Seberkas cahaya tajam melesat keluar, langsung menyapu tubuhnya, dan menghantam tanah di dekatnya dengan keras. Terdengar suara ledakan keras, dan sebuah lubang besar dalam muncul di tanah. Cukuang Seng menyingkirkan debu di dalam tubuhnya, lalu melihat ke depan dengan wajah muram. Di sana, sebuah sosok muncul. Huang Fusang. Dia menatap wajah yang dikenalnya, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Bagaimana orang ini bisa muncul di sini? Apakah kamu terkejut? Huang Fusang menatapnya dengan wajah dingin. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa jika semua orang pergi, mereka tidak akan menemuinya? Jika memang begitu, maka dia hanya bisa berkata bahwa dia terlalu naif. Bukan hanya aku, ada orang lain yang sudah menunggumu sejak lama. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah sosok muncul di belakangnya, dan cahaya seperti bintang menyebar ke sekelilingnya. Melihat sosok ini, pupil mata Cukuang Seng sedikit menyusut. Dia berkata dengan terkejut, "Itu kamu?" Orang yang datang itu tidak lain adalah King Tianhe, yang menduduki peringkat ke-13 dalam kekuatan tempur. Orang ini sebenarnya terlibat dengan Huang Fusang. Bagaimana kau bisa tahu keberadaanku? Dia melirik King Tianhe, lalu menatap Huang Fusang dengan wajah dingin. Tidak lama setelah dia tiba di sini, kedua orang ini mendatanginya. Dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak punya maksud tertentu. Mendengar ini, senyum Huang Fusang menjadi semakin sinis. Hahaha. Apakah Tuan Muda Chu lupa bahwa kamu punya sesuatu? Benda, apa itu? Cukuang Seng tertegun untuk sejenak. Apa maksud orang ini? Sepertinya ingatan Tuan Muda Chu tidak begitu bagus. Kamu bahkan lupa apa yang terjadi di kota gantung beberapa waktu yang lalu. Huang Fusang tersenyum sinis saat berkata dengan ekspresi mengejek. Kota gantung? Mendengar ini, Cukuang Seng mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, ekspresi terkejut, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Apakah kau berbicara tentang benda-benda di dalam formasi 7 mutlak? Dia bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang terjadi di kota gantung hari itu dilihat oleh semua orang. Jadi itu bukanlah sebuah rahasia. Serahkan air terkutuk itu, dan mungkin kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Wajah Huang Fusang tampak muram, dan matanya berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Mendengar ini, ekspresi Cukuang Seng tetap tidak tergerak. Dari apa yang dia katakan, sepertinya dia tahu banyak tentang air berwarna ungu hitam di kolam batu itu. Air terkutuk? Apakah itu namanya? Dia bergumam dan raut wajahnya tercerahkan perlahan muncul di wajahnya. Mendengar nama itu, air kolam berwarna ungu hitam itu tampaknya memiliki hubungan dengan sumber kutukan. Terlebih lagi, hubungan ini pasti penting. Kalau tidak, mustahil bagi Huang Fusang dan yang lainnya bersusah payah untuk memburunya. Mungkinkah kota gantung memiliki hubungan dengan sumber kutukan ini? Entah mengapa, tulang tangan dan lautan kutukan yang tersembunyi di simpul formasi 7 mutlak tiba-tiba muncul di ingatannya. Kalau dipikir-pikir sekarang, benda-benda ini memang ada hubungannya dengan sumber kutukan. Wah, apa kau tuli? Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Wajah Huang Fusang tiba-tiba berubah merah saat melihat Cukuang Seng yang terdiam. Anak ini benar-benar berpikiran terbuka. Apakah dia tidak tahu situasinya saat ini? Tidak perlu membuang waktu. Cepat singkirkan orang ini, dan kita bisa mendapatkan air terkutuk itu dengan sendirinya.
Saat Kiang Tianhe dia berbicara, tubuhnya bersinar seperti ribuan bintang yang mengambang menghadapi kedua pemuda yang berniat membunuh itu. Chu Kuangseng tersenyum tipis lalu berkata dengan tenang, "Aku ingin tahu apakah kalian berdua dapat memberitahu sesuatu. Apa efek dari air kutukan ini sebelum aku mati?" King Tianhe mendengus dingin dan berkata dengan nada mengejek, "Otakmu rusak. Kita tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu untuk berbicara dengan orang yang sedang sekarat." Mendengar ini, Chu Kuangseng menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan sedikit penyesalan, "Sepertinya aku hanya bisa memaksamu untuk berbicara." Setelah kata-kata ini diucapkan, King Tianhe dan Huang Fusang keduanya tertegun. Dan ekspresi keheranan melintas di wajah mereka. Apakah mereka mendengar dengan benar apa yang baru saja dia katakan? Anak ini terlalu percaya diri untuk berpikir bahwa dia dapat memaksa mereka untuk memberitahunya tentang efek air kutukan itu. Dasar bodoh. King Tianhe mencibir, dan saat dia menginjak tanah, bintang-bintang yang melayang di sekitarnya langsung melesat ke langit. Langsung berubah menjadi ribuan sinar cahaya, lalu menghilang ke dalam ruang antar bintang yang luas. Saat berikutnya, angin kencang tiba-tiba muncul di langit. Awan tebal yang langsung terkoyak, dan ribuan cahaya bintang jatuh dari langit, langsung menutupi seluruh tubuhnya. Mata King Tianhe perlahan tertutup, dan seluruh tubuhnya perlahan terangkat ke udara. Ribuan sinar biru tua terpancar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi bintang-bintang di langit yang melayang di sekelilingnya. Kekuatan bintang, keterampilan unik dari Aula Bintang 7. Chu Kuangseng menatap sungai langit berbintang yang diselimuti oleh cahaya bintang. Dengan cahaya aneh berkelebat di wajahnya. Kekuatan yang dikembangkan oleh para praktisi dari Aula 7 bintang sangatlah aneh. Kekuatan itu dapat terhubung dengan bintang-bintang di atas 9 langit. Dengan bantuan kekuatan bintang yang luas dan tak terbatas, kekuatan itu memungkinkan seseorang untuk memperoleh kekuatan yang luar biasa, yang bisa melebihi dirinya sendiri dalam pertempuran. Saudara Huang Fu, ayo kita lakukan. King Tianhe berdiri tegak di langit. Ia menatap Huang Fusang di bawah saat berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Huang Fusang mengangguk. Lengkungan kejam tampak muncul di wajahnya. Dia menyatukan kedua tangannya. Cahaya biru berkumpul dan langsung mengubah lengannya menjadi biru. Anda bukan satu-satunya yang menguasai seni bela diri latihan fisik. Dia menyeringai perlahan dan lengannya sedikit gemetar. Suara dengungan logam terdengar, menyebabkan riak-riak ruang di sekitarnya. Kultivasi tubuh roh giok saudara Huang Fu semakin menjadi sempurna. King Tianhe melirik ke bawah saat berkata dengan ekspresi agak serius. Huang Fusang tersenyum muram. Tubuh roh giokku baru saja berkembang sepenuhnya. Jadi aku bisa berlatih dengan anak ini. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melesat keluar dan langsung melesat ke arah Chu Kuangseng bagaikan anak panah. Tangan bintang, King Tianhe mengepalkan telapak tangannya ke udara, dan kekuatan bintang terkondensasi dari udara tipis langsung berubah menjadi telapak tangan besar, lalu menampar ke arah bawah. Menghadapi dua serangan yang sangat dahsyat seperti itu, ekspresi Chu Kuangseng tampak tenang. Dia perlahan mengepalkan tangannya, dan raungan naga rendah terdengar dari tubuhnya. Saat berikutnya, telapak tangannya yang terkepal berubah menjadi merah darah, dan gelombang semangat juang membumbung ke langit. Tanpa ragu sedikit pun,
Dia melangkah maju lalu meninju ke depan. Pada saat berikutnya, salah satu tinjunya bertabrakan langsung dengan tinju Wan Futsang. Pada saat yang sama, tinju yang lainnya bertabrakan keras dengan tangan belakang yang besar. Suara gemuruh menggema di seluruh angkasa, dan gelombang kejut dahsyat menyapu segala arah. Pada saat ini, tubuh Chu Kuang-Seng bergetar, dan dia terlempar mundur, meninggalkan bekas yang dalam di tanah dengan kakinya. Dia memukul dengan punggung tangannya dan energinya melesat turun, langsung menghancurkan lubang dalam di tanah di belakangnya. Dengan bantuan kekuatan hentakan itu, dia nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya, lalu menatap Wang Fusang dan King Tiahe yang juga telah mundur 100 kaki. Dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan kedua orang ini tidak boleh diremehkan. Terima kasih.